Anda terus menciumnya di tempat yang sama seperti orang lain dan mengharapkan sebuah reaksi yang berbeda. Pernahkah Anda benar-benar merenungkan hal itu? Banyak pria menganggap kenikmatan seorang wanita seperti formula yang bisa diprediksi, di mana langkah yang tepat selalu menghasilkan hasil yang sama. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Tubuh seorang wanita menyimpan zona hasrat rahasia, pemicu sensasi tersembunyi yang hampir tak pernah ditemukan oleh pria manapun. Dan inilah kejutannya. Semakin tak terduga lokasinya, semakin kuat responsnya. Dia tidak akan memintanya, dia tidak akan mengatakannya, namun tubuhnya akan mengungkapkan segalanya. Begitu Anda tahu di mana harus menyentuh dan bagaimana caranya. Hari ini, tanpa filter atau basa-basi, saya akan membongkar 3 tempat yang diam-diam ingin dicium oleh seorang wanita, namun tak akan pernah dia utarakan dengan keras. Dan jika Anda menguasainya, Anda akan menciptakan pengalaman yang begitu tak terlupakan, hingga dia akan terus memikirkan Anda lama setelah Anda pergi, bahkan saat dia bersama orang lain. Mari kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah sebuah bentang luas yang sensitif, yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Sementara pria biasa hanya terfokus pada titik-titik yang mudah terlihat, pria yang benar-benar memperhatikan akan menjelajahi punggungnya dengan penuh kesadaran. Sebuah ciuman perlahan dan penuh perhatian yang menyusuri tulang punggungnya mengirimkan getaran halus yang tak terkendali. Pada saat itu, dia merasakan pergeseran energi, kehadiran maskulin di sekelilingnya, otoritas yang tenang dalam sentuhan Anda. Kelembutan berubah menjadi ketegangan, dan ketegangan itu memicu hasrat murni. Tak terlihat, namun tak terbantahkan. Rahasianya bukan pada sentuhan itu sendiri, melainkan pada pesan di baliknya. Sebuah ciuman di punggungnya berkata, "Kamu aman, tapi akulah yang memimpin." Kontras antara kelembutan dan dominasi itu menyentuh naluri primalnya. Punggungnya menjadi kanvas Anda. Dan setiap ciuman yang Anda tinggalkan di sana menjadi sebuah perintah. Setiap gerakan lambat menjadi deklarasi kepemimpinan. Ketika dia merasakannya, pertahanannya meleleh. Dia rileks lalu menyerah. Tulang belakangnya khususnya adalah koridor energi, fisik dan emosional. Saat Anda mencium dari atas ke bawah, seolah menggambar garis dengan bibir Anda sedang membimbing tubuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengomunikasikan sesuatu yang hanya sedikit pria yang benar-benar wujudkan. Kehadiran seorang pria yang meluangkan waktu untuk menjelajahi punggungnya bukanlah tentang mengejar, melainkan tentang membumi. Dan ketika dia merasakannya, penolakan menghilang, digantikan oleh hasrat. Bagi banyak wanita, ciuman di punggung terasa sangat intim. Itu bukan sesuatu yang dibagikan oleh pasangan biasa. Itu membawa makna. Itu memberitahunya bahwa Anda tidak menginginkan sensasi cepat. Anda ingin menjelajahinya perlahan, halaman demi halaman, seperti sebuah cerita yang tak ingin Anda akhiri. Perhatian seperti itu jarang, dan itulah mengapa itu meninggalkan bekas. Sekarang, punggung bawah. Disitulah perubahan terjadi. Begitu bibir Anda mencapai titik itu, Anda berdiri di tepi antara sensual dan eksplisit. Itulah garis transformasi. Lakukan dengan benar, dan dia langsung tahu bahwa dia bersama pria yang mengerti ritme, kesabaran, dan antisipasi. Sebuah ciuman di sana berkata, "Aku bisa melangkah lebih jauh, tapi hanya ketika kamu siap." Punggung juga mengungkapkan emosinya. Perhatikan, dan Anda akan melihatnya. Getaran tiba-tiba, lengkungan lembut, napas tercekat di tenggorokannya. Punggungnya tidak berbohong. Itu mencerminkan betapa amannya dia merasa di tangan Anda. Dan ketika dia merasakan bibir Anda meluncur di atasnya, sesuatu yang kuno terbangun. Fantasi tentang dibimbing, dilindungi, diinginkan. Ini bukan tentang paksaan, ini tentang energi. Satu ciuman yang disengaja di punggungnya dapat mengekspresikan kekuatan yang lebih besar daripada 100 kata-kata yang cerdas. Dan dia tidak akan pernah melupakannya. Karena sementara orang lain tetap mudah ditebak, Anda berani mengeksplorasi apa yang diabaikan orang lain. Anda berciuman dengan tujuan, bukan kebiasaan.
Di dunianya, detail-detail kecil berbicara lebih keras daripada janji. Ciuman itu menjadi kenangan yang terpatri di kulitnya. Sesuatu yang dia putar berulang-ulang dalam pikirannya. Begitulah cara Anda menjadi tak terlupakan. Sekarang, untuk titik kedua. Sebuah titik yang hampir tak seorang pria perhatikan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berani menyentuhnya. Namun, mereka yang menyadarinya mengerti betapa kuatnya tempat ini. Rasanya seperti menekan tombol tersembunyi yang mematikan pikiran logisnya. Dia tidak akan menduganya, bahkan tidak akan memahaminya. Tetapi dia akan langsung merasakannya. Area itu sensitif, kulitnya tipis dan jarang disentuh, yang membuatnya sangat responsif. Ciuman lembut di belakang lututnya mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhnya. Dia akan merasakan sentakan dan bertanya-tanya, apa itu tadi? Itulah yang membuatnya berhasil. Kejutan. Anda menjadi pria yang tidak takut menjelajah, yang melihat melampaui yang terlihat, yang memperlakukan sentuhan bukan sebagai pengulangan, melainkan sebagai seni. Ciuman di belakang lututnya bersifat psikologis sekaligus fisik. Itu membuatnya penasaran, terpikat. Bagaimana dia bisa memikirkan itu? Dan pertanyaan itu, daya tarik itu, yang membedakan Anda. Itu memberitahunya bahwa Anda memperhatikan, bahwa Anda kreatif, bahwa Anda tidak mengikuti rutinitas yang membosankan. Gerakan tunggal itu menjadi kode rahasia di antara kalian, yang tidak akan pernah dia minta, tetapi tak akan pernah dia lupakan. Dan sekarang, yang ketiga, yang paling primal, tempat naluri berdiam dan merinding muncul. Dia tidak akan pernah meminta ciuman ini. Tetapi begitu dia merasakannya, dia tidak akan pernah menghapusnya. Tengkuknya. Bagian kulit kecil tepat di tempat garis rambutnya bertemu tulang belakangnya. Sentuhannya seperti sengatan listrik. Kulit di sana tipis, sensitif, dan terhubung langsung ke sistem sarafnya. Satu ciuman pelan, dan seluruh tubuhnya membeku. Seolah-olah pikiran rasionalnya padam dan insting mengambil alih kendali. Leher adalah salah satu simbol kepercayaan dan penyerahan diri tertua. Dalam budaya kuno, menyentuh atau mencium tengkuk seseorang merupakan tindakan dominasi. Bukan agresi, melainkan kehadiran. Saat Anda menciumnya di sana, Anda menunjukkan kendali tanpa paksaan, dan dia langsung merasakannya. Itulah sebabnya dia menutup mata, melengkungkan punggungnya, atau berhenti bernapas sejenak. Ini bukan performa, ini biologi. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya dapat memprosesnya. Tapi waktu itu penting. Anda tidak bisa terburu-buru di lehernya. Anda tidak bisa mengambilnya tanpa persiapan. Ciuman ini membutuhkan ketegangan, ritme, dan suasana. Dekati dengan perlahan, singkirkan rambutnya, pegang dengan lembut, dan biarkan bibir Anda menyentuh kulitnya. Itulah momen di mana dia kehilangan kendali. Bukan hanya karena ciuman itu, melainkan karena apa yang diwakilinya. Kepemilikan yang tenang, kehadiran yang murni. Rahasianya? Padukan ciuman itu dengan kata-kata. Bisikan sesuatu yang rendah, percaya diri, dan lugas. Perpaduan suara dan sentuhan Anda menciptakan dampak ganda, fisik, dan emosional. Momen itu menjadi momen yang akan dia putar ulang secara tak terduga. Dalam sebuah rapat, di kamar mandi, saat mengemudi sendirian. Setiap kali jemarinya menyentuh lehernya, ingatan itu kembali hidup, menggetarkan, dan memikat. Karena mencium seorang wanita bukanlah soal teknik. Itu seperti memainkan alat musik yang disetel dengan baik. Siapapun bisa memainkan not, tetapi hanya sedikit yang bisa memainkan melodinya. Dengan mempelajari kunci-kunci tersembunyi. Punggungnya, di balik lututnya, tengkuknya, Anda tidak mengikuti naskah. Anda menciptakan lagu yang tidak akan pernah dia lupakan. Sementara kebanyakan pria bergerak dengan autopilot, kini Anda memegang peta yang tidak ada di film, majalah, atau novel manapun. Karena rayuan sejati tidak bergantung pada apa yang dikatakan. Ia hidup dalam apa yang dirasakan.